Alhamdulillah, syukron, terima kasih banyak. Terakhir kita dengarkan nasihat dan tausiah dari guru kita bersama, yaitu Al-Habib Ana Rifki Al-Aidrus. Kalau saya sebut beliau Habib TikTok. Tapi Masya Allah, media sosial apapun, perhatikan, media sosial apapun, mau TikTok, mau Instagram, mau YouTube, mau apapun, selama media sosial itu dipakai untuk dakwah, selama dipakai untuk menunjukkan orang kepada kebaikan, maka kita memakai kaedah malil wasail hukmul magasid. Amrun bisyai' amrun biwasailihi. Perintah terhadap sesuatu, maka perintah juga terhadap sarana atau prasyarat bagi orang-orang untuk melakukan suatu perintah tersebut. Maka jikalau naik ke atas hukumnya wajib, yang mendorong naik ke atas pun hukumnya wajib. Apa itu? Tangga. Kalau naik ke atas sunnah, maka mendorong tangga juga hukumnya sunnah. Jadi media sosial tergantung. Habib Rifki memakai media sosialnya untuk memberi nasihat, irsyad, petunjuk, wan nasihat, memberikan yubayyin al halal bainal halal wal haram, bainal haq wal batil. Ya, maka hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang baik. Paham? Jadi jangan ada yang ngira saya bilang Habib Fikri, Habib TikTok, Habib Alwi, Habib TikTok, Habib Mahdi, Habib TikTok, terus pikiran negatif. Enggak. Oh enggak. Enggak. Bahar bin Smith adalah Bahar bin Smith. Jangan ajari Bahar bin Smith untuk kuat, karena semua cobaan hidup sudah Bahar bin Smith sikat. Baik, kita dengarkan ceramah, tausiah dan nasihat dari beliau. Terakhir, ini khususan ini buat Habib Fikri ini, buat Habib Rifki. Syailah ya Idrus. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada yang tercinta, yang selalu menempel di hati kita semua, guru kita semua, pendobrak keberanian setiap hamba-hamba Allah yang telah mati dan tidur terlelap. Kita doakan semoga Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith Allah panjangkan umur, sehat walafiah, Allah menangkan di dalam segala bentuk perjuangannya, Allah jaga zahir wa batin, Allah jaga keluarganya, dan Allah berikan keberkahan di dalam ilmunya untuk selalu membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada jantung hati saya Habib Mahdi bin Hamzah Segaf, kepada guru saya Al-Habib Kama Aidid, wabil khusus kepada seluruh para habaib, para darah daging baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini kita duduk berkumpul memandang wajah-wajah datuk daripada cucu-cucunya. Mudah-mudahan ya Allah, saksikanlah mata ini pernah memandang cucu darah daging daripada kekasihmu Sayyidina Muhammad. Jangan kau haramkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana بمحمد وعن قضنا من ظلمة جهلي والدياجر إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du, limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam ini Allah masih izinkan kita duduk berkumpul bersama di dalam majlis yang mulia, di mana duduknya kita di hari ini
dari waktu ke waktu, dari detik ke detik, insya Allah tidak keluar dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Saya berdiri di sini bukan karena kurang daripada adab, imtithalul amr, karena suatu perintah dari guru, dari sahabat, dari saudara saya. Izinkan saya berdiri dalam tempat ini ingin memberikan satu yang insya Allah mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat saya khususnya dan umumnya buat kita semua insya Allah. Tadi Habib Mahdi menceritakan tentang jomblo. Saya boleh ngelurusin juga enggak? Kelihatan di sini, kelihatan muka-muka banyak yang orang sedih. Nih, ngenes mukanya, muka ngenes. Yang kalian harus tahu nih buat yang laki-laki nih, yang buat yang laki-laki. Sebagaimanapun seorang laki-laki, sekuat apapun seorang laki-laki, hidup gak akan pernah ada warna tanpa hadirnya wanita. Saya dapat belajar dari Habib Bahar itu. Saya kalau ketemu Habib Bahar, istri udah berapa? Istri udah berapa kan deg-degan juga ditanya begitu kan. Yang kedua, setiap laki-laki sepangkat apapun, sekaya apapun, tidak akan pernah berharga kalau isi rekeningnya nol. Tugas kita laki-laki, maaf bro, tugas laki-laki nyari duit, banyak duit, jejerin duit di pinggang perempuan mana pasti bakal mau sama kita. Karena di akhir zaman perempuan gak makan cinta, gak butuh gombalan-gombalan laki-laki. Yang dia butuh isi rekening aman, hidup sejahtera. Tuh, lo denger kan? Maaf, tapi sesetianya kita laki-laki, perempuan gak bakal, yang namanya kita laki-laki kalau udah setia, maaf, kita Allah kasih kelebihan buat laki-laki. Kalau sudah mencintai satu perempuan gak akan pindah ke lain hati. Pokoknya nih hari tentang cinta. Setuju? Kalau katanya orang Kemang, all this about love. Ngartos teh? Sarua aing teh. Kita berkumpul di sini karena cinta. Maaf, cinta nggak akan pernah kenal jarak. Betul nggak? Ada nggak orang Kemang yang nikah sama orang Bogor kota? Bogor kota jauh apa dekat? Dekat apa jauh? Kata cinta apa? Dekat. Cinta nggak akan pernah kenal jarak. Bagaimanapun lika-liku, saya akan terjak. Mau seberapa terjamnya daripada jurang tersebut, saya akan lintasi. Saya akan menjemput cinta. Tuh laki-laki tuh. Yang kedua, cinta nggak akan pernah memandang fisik orang yang ia cintai. Betul nggak? Orang lain melihat nggak sempurna, orang yang mencintai pasti memandangnya sempurna. Contoh, boleh kasih contoh? Maaf beribu maaf. Ada orang gembrot. Ada orang gembrot. Tahu gembrot? Duduk susah, bangun susah. Kata yang mencintai apa? Semok, montok, bahenol. Kata yang melihat nggak sempurna, tapi orang yang mencintai memandangnya penuh dengan kesempurnaan. Yang ketiga, cinta nggak akan pernah berdusta. Betul?
Setiap yang diungkapkan akan merasakan nikmatnya kejujuran arti cinta. Gue hari ini kok jadi tiba-tiba puitis ya. Maaf, beribu maaf. Nih Habib ngasih contoh lagi boleh nggak? Ntar marah dah. Ntar kalau gue ngomong dikatanya gue nyelak pribumi. Lo lagi rame no di YouTube no. Nih Habib impor. Terusin gak nih? Tapi tersinggung gak? Maaf, ada orang pesek. Nah gue kencang dah tuh gue ngomong. Kata cinta apa? Apa? Kalau dikata mancung bohong, fitnah. Karena cinta gak pernah dusta. Cinta itu mengemas bahasa menjadi indah. Agar orang yang kita cintai gak hatinya terluka. Paham? Apa kata orang yang mencintai tentang orang pesek? Mancung yang tertunda. Mengemas bahasa menjadiin mengasih satu harapan walaupun itu sebuah mimpi. Siapa cinta yang gak kenal jarak? Siapa cinta yang gak pandang fisik? Siapa cinta yang gak pernah berdusta dan selalu meyakinkan setiap hati orang yang mencintai kecuali cintanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad cinta kepada umat dari 14 abad yang lalu, menaruh satu harapan kepada umatnya. Tidak ada yang ada dalam doa kecuali ya Allah kumpulkan aku bersama umatku di dalam surga Firdausul A'la yang tertinggi di hadapanmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Tuh, itu arti cinta. Kalau cinta kita nih sama perempuan ya nggak bakal diterima. Kenapa? Allah kasih kelebihan perempuan itu punya hati 99, perasaannya 99. Laki perasaan cuma satu. Perempuan paling gampang ngebagi hati, paling gampang ngebagi perasaan. Tuh perempuan hidupnya. Kenapa? Perempuan bisa cinta satu dalam satu waktu, bisa cintanya banyak. Betul nggak? Enggak. Cinta harta perempuan bisa, cinta anak bisa, cinta suami bisa, betul? Kalau kita cintanya sama apa? Kita cintanya satu, mau membawa calon istri kita ke dalam syurga. Itu cita-cita kita laki-laki. Kenapa? Tapi Allah kasih kelebihan kita laki-laki itu akalnya 99. Makanya banyak istri yang diakalin sama suaminya. Sorry mas bro, sorry. Betul nggak? Kenapa perempuan pakai perasaan? Maaf, beribu maaf. Perempuan kalau mau belanja aja bukan pakai duit, pakai perasaan. Jalan ke pasar dari toko ke toko, semua yang dilihat perasaan bagus. Masuk toko, tapi perasaan bagusan sana. Tapi perasaan sono ada lagi noh. Dari ujung sampai ujung, sampai selesai toko tutup, satu pun nggak ada yang dibeli. Coba kalau laki-laki ada satu tujuan yang dia mau dibeli, dia ke pasar, dia jalan ke toko, beli, selesai, pulang. Betul apa enggak? Perempuan bisa begitu? Gak bakal bisa. Maaf, sampai ulama mengatakan perasaan perempuan itu ibarat cermin. Nah ini buat kita nih, ini buat kita laki-laki. Tugas kita menyayangi dan menjaga perasaan perempuan. Tenang aja, lu tenang dulu. Abis ini kan gue angkat nih, abis angkat gue banting lagi. Tenang dulu, tenang. Yang namanya seseorang wanita, tugas kita laki-laki, ku anfusakum wa ahlikum, jaga ibadahnya, jaga perasaan. Kan begitu kan ya? Betul nggak? Kita pernah punya cermin di rumah, punya. Tiap hari dilap nggak? Bagus apa nggak? Bersih apa nggak? Kalau ngaca bagus nggak? Sempurna nggak? Tapi kalau kacanya dilempar, begitu pula perasaan perempuan. Perempuan kalau udah disakitin, insya Allah pasti akan memaafkan. Tapi ingat, bekas lukanya nggak bakal hilang. Slow my bro, slow. You know I lah. Maaf,
Kenapa? Perempuan ibarat cermin. Karena kehidupan perempuan gak pernah jauh dari kaca. Bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, keluar kamar, lagi makan di atas meja, punya handphone kamera depan, keluar rumah nengok jendela, pakai helm, lampu merah nengok mobil. Tuh perempuan hidupnya. Makanya laki alhamdulillah gak pernah yang namanya buang-buang waktu. Selesai mandi pakai baju ngaca dikit pulang, keluar, betul gak? Kalau ada bib, saya punya laki, temen laki bib, ngaca mulu. Itu namanya laki-laki tulang lunak. Gue gak berani kalau ngomong begitu ya kan. Tulang loh. Tapi ini loh. Tapi subhanallah, maaf, Neng, Bu, pernah bawa mobil? Motor? Ada kacanya spion? Apa namanya? Lu perhatiin baik-baik. Perempuan kalau udah naik motor spionnya madepnya kemana? Sekarang saya mau tanya, gunanya spion buat nengok kemana? Buat ke belakang. Itu ikhtiarnya kita. Kalau mau ke kanan nengok dulu, mau ke kiri nengok biar kita nggak celaka dan kita nggak nyelakain orang. Nih buat perempuan nih. Itu nengok spion buat ke belakang. Coba lo lihat sekarang kalau perempuan lo bawa motor spion semua pada doa. Madep gemuk itu kenapa? Kenapa? Maksudnya apa? Takut hidung pada loncat. Maaf Neng, maaf Dip, saya baru tahu dan saya bisa keingetan sama satu hadits Nabi SAW. Wahai para laki-laki, jangan pernah kalian berjalan di belakang perempuan. Nih hadis Nabi nih. Tuh lo laki-laki jangan pernah lo jalan di belakang perempuan. Lo nggak percaya lo lengok lihat di jalan lo. Sen kanan dia belok kiri, sen kiri dia belok kanan tuh lihat. Tuh perempuan tuh. Sampai tadi saya di pasar Minggu di Volvo yang berani lawan arah cuan mak-mak. Tapi saya punya kesimpulan. Tahu spion buat nengok kemana? Buat kemana? Bang, asal lu tahu. Kenapa perempuan gak pernah mau nengok spion ke belakang? Karena perempuan yang dicari adalah masa depan, bukan masa lalunya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.